Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Iman Hilmansyah dari Klinik Sunan 123. Di kesempatan hari ini saya akan memberikan penjelasan mengenai perlukah penggunaan antibiotik pada anak yang dilakukan pasca hitan. Bapak Ibu sekalian, penggunaan antibiotik ini dilakukan kalau ada indikasi ya. Jadi kita tidak bisa serampangan setiap ada luka kita memberikan antibiotik. Di tempat kami di Klinik Sunan 123, penggunaan antibiotik ini bisa diberikan pada kondisi anak yang dihitannya dengan kondisi tertentu. Misalnya, kalau anak datang ke tempat kami di Klinik 123 ini, misalnya dengan keluhan kencingnya sakit, ya. Jadi ada indikasi infeksi saluran kencing. Yang kedua, ada indikasi infeksi di prepusium atau kulupnya, badanitis ya. Nah, yang ketiga, biasanya kalau ada perlengketan cukup hebat di kulupnya, biasa pada anak-anak yang ada phimosisnya, dan phimosisnya ada perlengketan. Nah, biasanya kita mengindikasikan untuk pemberian antibiotik. Namun apabila pada dari sunat, anak-anak yang disunat ini kondisinya normal ya, artinya pada saat datang kondisi anak sehat, tidak ada demam, kita periksa penisnya, kondisinya normal, tidak ada perlengketan, pada saat buang air kecil pun lancar, tidak ada keluhan nyeri atau panas pada saat buang air kecil. Biasanya kalau kondisi seperti ini, setelah disunat di tempat kami sudah tidak memakai antibiotik lagi. Namun anak itu tetap diberikan pemberian obat-obatan untuk mengurangi sakitnya. Pemberian analgetik tetap diberikan. Kedua, pemberian obat peradangan juga diberikan. Dan selanjutnya kalau ada indikasi pendarahan, paling paling kita memberikan obat anti pendarahan. Namun, kalau antibiotik di tempat kami di Klinik 123 sudah sangat jarang. Ya, pemberian itu diberikan seperti tadi ya, memang ada indikasi infeksi atau kemungkinan infeksi sangat besar terjadi setelah pasca hitan. Jadi seperti itu. Jadi pemberian antibiotik ini tidak dianjurkan ya atau digunakan pada pasien-pasien yang kondisi anaknya sangat normal. Nah, biasanya kalau ada infeksi ya pada anak-anak yang pasca hitan, seringkali ada tandanya yang bisa bapak atau ibu perhatikan. Biasanya kalau anak ya pasca hitan misalnya tidak ada infeksi, biasanya anak tiba-tiba demam. Ya, namun demam ini pun kita nggak bisa nih habis hitan atau habis sunat anak demam, wah ini pasti ininya demamnya karena sunat, belum tentu juga tuh. Kita harus eksplor lagi, kenapa sih ada demamnya gitu. Kita tanya tuh ada batuk pilek atau enggak. Bisa jadi habis sunat anak misalnya terserang pilek atau ada infeksi saluran napas gitu, itu bisa juga demam. Jadi harus dieksplor juga tuh ada demamnya kenapa juga harus dicari tahu nih kenapa. Yang kedua, biasanya kalau ada infeksi itu anak tuh bisa sakit pas saat buang kecil tuh, bisa juga tuh karena ada infeksi. Yang ketiga, biasanya pada area sunat lukanya bisa timbul ada nanahnya keluar ya, ada pus ya biasanya. Terus bau mungkin tepat di bekas luka sunatnya. Selanjutnya biasanya ada limfadenitis ya atau pembekakan kelenjar getah bening di sekitar penis atau pubis, biasanya di daerah selangkangan. Kalau kita raba ada bengkak-bengkak nih di selangkangannya, di orang Betawi bilang kelenjeran ya atau sekelan deh ya. Itu biasanya tanda-tanda infeksi ya. Nah, itu kalau ada tanda itu pemberian antibiotik ada indikasinya kita boleh memberikannya ya. Jadi kalau habis sunat kondisi anaknya normal ya, tidak ada demam, pipisnya lancar, tidak ada perlengketan hebat. Biasanya setelah hitan kita hanya memberikan obat-obat analgetik dan obat peradangan aja. Namun pemberian antibiotik itu diberikan kalau ada indikasi pemberiannya. Demikian ya. Jadi kita tidak setiap anak sunat diberikan antibiotik pas saat pulang. Di tempat kami udah enggak lagi ya. Jadi itu pun kita dengan pertimbangan untuk mengurangi terjadinya resistensi obat lah atau obat antibiotik pada pasien-pasien yang dilakukan tindakan hitan seperti ini. Mudah-mudahan informasi singkat ini bisa bermanfaat buat ayah bunda semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.